لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Akan menziarahi tempat-tempat yang pernah dilalui oleh baginda Rasulullah SAW selama berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi ziyaratina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma anta as-sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bisri asraril Fatihah. Tempat bersejarah di kota Makkah ada beberapa tempat yang insya-Allah akan kita datangi. Pertama Jabal Thur, namanya Jabal Thur. Setelah itu insya-Allah kita akan pergi ke Arafah. Di Arafah ada satu bukit namanya Jabal Rahmah. Setelah itu kita insya-Allah melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah, ke Mina sampai mengambil miqat umrah kedua insya-Allah di Ji'rana atau Ja'rana ya. Itulah perjalanan kita untuk hari ini insya-Allah taala. Dan tempat yang pertama kali kita kunjungi namanya Jabal Thur. Bedakan Jabal Thur dengan Jabal Nur. Di Mekah ni Bapak Ibu, karena kita kemarin waktu datang bahasnya, Mekah ni banyak bukit-bukit atau banyak gunung-gunung. Makanya kondisi Ka'batul Musyarrafah itu ada di antara bukit-bukit di kota Makkah. Di antara Jabal Qurban, Jabal Ka'bah, Jabal Qaiqa'an, Jabal Abi Qubais, itu semua adalah bukit-bukit yang ada dekat dengan Ka'batul Musyarrafah. Safa dan Marwah. Di sanalah mereka bermusyawarah bagaimana cara menghentikan dakwah Rasulullah. Ternyata di dalam permusyawarahan ini ada satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tak ingin umat Islam ini masuk surga. Namanya Iblis. Yang menyamar sebagai kakek tua ikut dalam permusyawarahan orang-orang kafir Quraisy di Darun Nadwa. Setelah itu ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy. Di antaranya yang ikut dalam permusyawarahan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Nabi al-Munafi, Abul Aswad, Abul Bukhtari. Mereka ini adalah orang-orang penting ketika berada di kota Makkah di kalangan orang-orang kafir Quraisy Makkah. Jalan ya, city tour. Mana sekarang? Ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Oke, ini Bu siapa ini? Ini Bu Ena. Oke, ini. Halo, kita ada di Jabal Sur. Oke, dengan ini nggak kelihatan siapa ini. Nah, iya. Ayo. Ini yang depan ini. Ibu. Ibu Asih. Oke. Dengan Ibu. Ibu, halo. Halo Mbak. Ibu. Halo Ibu Sri. Ibu. Nah ini label kita.
Rasulullah sudah kalau datang di ke rumah Abu Surabaya, di Bakar. Mekah ternyata ada juga. Apa kata Rasulullah? Jambinya hijau, Ya sahabatku, panjang. aku sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Rasulullah bermimpi pada saat itu Rasulullah hijrah Ummu Salamah Bapak Ibu. Namanya Ummu Salamah. Itu orang yang pertama hijrah. Makanya Rasulullah ketika hijrah sebelum keluar dari rumahnya Rasulullah meminta kepada Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidur Rasulullah yang biasa tidur menggunakan rida. Rida itu kain serbannya Rasulullah atau kain imamah Rasulullah yang warna hijau. Makanya yang tidur menggantikan Rasulullah pada saat itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini adalah sahabat Rasulullah. Begitu juga siapa? Sepupu Rasulullah. Begitu juga menantu Rasulullah. Kenapa Rasulullah menikahkan Sayyidatina Fatimah kepada Rasulullah dan kepada ayahnya? Di malam hari Rasulullah berada di Jabal Sur 3 hari Bapak Ibu, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, hari Senin Rasulullah berjalan ke kota Madinah. 3 hari itu orang kafir tidak berhenti mencari baginda Rasulullah SAW. Jadi siapa yang mendapati Rasulullah dalam keadaan hidup atau mati akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Melanjutkan perjalanan ke Arafah. Arafah ini adalah salah satu tempat pelaksanaan rukun ibadah haji. Wukuf di Arafah. Makna wukuf di Bapak Ibu, waqafa maknanya berhenti, menghentikan segala aktivitas dunia, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pelaksanaan ibadah haji itu hanya sekali setahun. Ya, beda dengan umrah. Umrah itu sepanjang tahun kecuali masa haji saja. Tapi haji hanya sekali setahun. Tahun ini kurang lebih dalam 5 juta jemaah. Ya, kurang lebih dalam 5 juta jemaah. Alhamdulillah saya Al-Faqih juga dapat kesempatan haji tahun ini juga, alhamdulillah. Karena satu kekhilafan memakan apa? Buah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, nama buahnya khuldi. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah disebutkan wa in qulna ya Adam uskun an. Mana bannernya? Ada. Oke, bannernya. Bagi dong gambarnya. Recommended. Assalamualaikum haji, jauh haji, lalu rupiah dulu. Kalau mau berapa? Sudah kesepakatan. buat jemaah haji. Kalau bagus. Iya.
Masjid Masy'aril Haram. Sebelah kanan. Ini masjid tempat biasanya para jamaah akan kumpul untuk mabit di kawasan Muzdalifah dan dibuka sekali setahun saja Bapak Ibu. Muzdalifah Mina bukan untuk senang-senang kayak di hotel. Waktunya juga sebentar, tak lama. Pelaksanaan ibadah haji itu kurang lebih 1 minggu saja Bapak Ibu. Maka para jamaah habiskan masa selama berada di kawasan Arafah, Muzdalifah, Mina, mabit di Mina, melontar jumrah sampai dengan selesai pelaksanaan ibadah haji. Abraham membawa gajah yang paling besar dari negerinya untuk apa? Tujuannya menghancurkan Ka'bah. Dalam surah Al-Fil disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarbihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi tempatnya dahulu di satu tempat di antara Muzdalifah dan Mina namanya Wadi Muhassir. Namanya apa? Wadi Muhassir, tempat dihancurkannya pasukan bergajah. Jadi kurang lebih di antara Muzdalifah dan Mina Bapak Ibu. Tempatnya di antara Muzdalifah dan Mina. Oke, kita lihat sebelah kiri. Ada yang mengatakan sebelah kiri ini ada seperti bangunan ya. Lihat sebelah kiri. Namanya Jabal Kurban. Jabal Kurban atau tempat disembelihnya dahulu Nabi Ismail. Tetapi Nabi Jabal Sabir atau Jabal Kurban bukan ini ya. Tetapi para mutawi banyak yang menerangkan ini. Tetapi kami pernah pergian sama para ulama-ulama di Mekah dalam bus. Beliau menerangkan bahwasanya Nabi Ismail dahulu disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di depan ada pelontaran jumrah namanya Jabal Kurban. Nanti kita boleh lihat di sana. Disitulah Nabi Ismail alaihissalam diuji Allah. Begitu juga ayahandanya diberikan cobaan, diberikan ujian oleh Allah. Apa? Untuk mengkorbankan anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu lama baru ada keturunan Bapak Ibu ya, lama baru ada keturunan manusia. Karena dari Nabi Ismail lah lahir keturunan Nabi-Nabi. Ini kawasan Mina Bapak Ibu ya. Ini kawasan Mina. Kita lihat sebelah kiri ada masjid. Kita lihat sebelah kiri namanya Masjid Khif. Pernah sholat 70 Nabi di dalamnya. Di sebelah kiri. Di sebelah kiri namanya Masjid Khif. 70 Nabi pernah sholat dalamnya. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam dan baginda Rasulullah. Di depan itu ada 3 tempat pelontaran. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Kubra. Setelah itu di depannya lihat, di depan dari pelontaran ada bukit Bu. Di depannya itulah tempat disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah VIP kurang lebih 150 meter dari tempat pelontaran jumrah. Ini kalau jemaah sultan lebih dekat lagi itu ada hotel. Lihat, ada hotel untuk pelontaran jumrah. Lihat sebelah kanan Bapak Ibu, ini adalah terowongan Mina. Sebelah kanan lihat ada 2 terowongan Muaisim dan Muaisim namanya. Ini sebelah kanan ya. Dahulu ada 1 terowongan saja. Dahulu tahun 90 ada 1 terowongan. Sebahagian jemaah ingin melontar jumrah, sebahagian lagi ingin balik dari tempat melontar jumrah. Kita lihat tempat para jemaah haji yang reguler daripada negara Indonesia atau negara Malaysia sama. Haji mereka akan menginap atau berkemah kurang lebih dalam 3 malam di sini. Bagi yang nafar awal mereka berada di kawasan Mina kurang lebih 2 hari 2 malam. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dapat telepon.
Tapi ibu mau dibawa kan? Satu ini lagi. Oh no no. Ya no. Kamu tak mau? No. Tak mau satu. Depan ini. Sedikit aja kebanyakan nggak pakai. No ice. Satu no ice ya. No ice. Mantap kue ini. Mantap. Enak tapi tahu. Terasa bisa tambah. Lagi? Ya jeruknya tambah. Ini lah. Iya tambah lagi. Kurang. Anna kan dah orang kiri kalau lori. Kain mau tak kain ini? Orang kiri kiri mau tak kain itu be. Mentang-mentang sengaja. Nah, Solo nak jualan. Itu bukan semut. Itu orang yang mendaki kurang lebih tinggi daripada Jabal Nur sekitar 700 meter. Ya, biasanya jemaah akan menaiki Jabal Nur ini karena disinilah Rasulullah beruzlah di bulan Ramadan mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi itulah tempat Rasulullah SAW berkhalwat, bukan sembunyi. Kalau sembunyi di Jabal Thur, Jabal Nur tempat berkhalwat. Jadi apa amalan Nabi Muhammad SAW pada saat itu? Beliau memakai syariat atau amalan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ke bawah sekitar 15 meter, tak sampai lah, sekitar 10 sampai 15 meter turun ke bawah lagi. Disitulah ada gua tempat Rasulullah SAW berdoa, berkhalwat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Jabal Nur pulang memakai selimut, maka turunlah ayat Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Setelah itu turun lagi Al-Quran, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Jadi ayat Al-Quran ini turun karena Rasulullah merasa takut dengan perjumpaannya pertama kali bersama malaikat Jibril alaihissalam, dan disitulah bertukar nama Rasulullah dari Muhammad menjadi Nabi Yunus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan risalah daripada Allah untuk membawa Al-Quran sebagai mukjizat yang paling besar kepada Rasulullah, yang sampai sekarang masih bisa kita membaca Al-Quran, dan itulah mukjizat yang bisa kita nikmati setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah insyaallah. Lihat sebelah kanan, di sini dahulu adalah Jatul Kubra dan para ulama-ulama Makkah, begitu juga ulama Indonesia yang ma'ruf Mbah Maimun, ya, dimakamkan di perkuburan Ma'lah, dan Asma binti Abu Bakar yang membawa makanan kepada Rasulullah ketika berhijrah ke kota Madinah juga dimakamkan di perkuburan Ma'lah. Ya, jadi di sini ada perkuburan untuk perkuburan Ma'lah. Berarti yang sholat dalamnya adalah jin. Oh, pernah sholat lihat jin Pak ya? Saya belum pernah lihat jin sholat. Sebelah kanan ini namanya Masjid Jin atau disebut Masjid Bai'ah. Masjid Kucing udah hancur Bu. Sudah dihancurin. Jadi ini namanya Masjid Jin atau disebut Masjid Al-Bai'ah. Janji setia, ada beberapa kelompok jin yang datang menjumpai baginda Rasulullah SAW. Oke, kita lihat Masjid Syajarah.
Syajarah itu maknanya pokok kayu. Dahulu pokok kayu yang di sini pernah datang menjumpai Rasulullah, dia tercabut dari akarnya, menghampiri baginda Rasulullah SAW sebelah kiri. Sekarang dibangun masjid namanya Masjid Syajarah. Pasar Seng, Masjid Kucing, Masjid Bendera, Ar-Raya, semua sudah dihancurkan oleh kerajaan Saudi untuk pelebaran jalan atau perluasan Masjidil Haram. Sinilah dahulu yang pernah mungkin tahun 2000 Pasar Seng atau Masjid Kucing, Masjid Ar-Raya, semuanya itu adalah bangunan-bangunan yang sudah masuk dalam rangkuman orang-orang Saudi atau kerajaan Saudi untuk pembangunan Masjidil Haram. Yang menjumpai Rasulullah SAW, mereka mau masuk Islam, Bapak Ibu. Mereka mau masuk Islam. Makanya dalam Al-Quran ada surah jin, jauh tinggi banget kalau kelihatannya. Jadi besok insya Allah kita manfaatkan di sana. Kenapa? Di sana perjuangan Rasulullah SAW sebelum ke Madinah. Jadi Rasulullah berjuang di sana meminta bala bantuan kepada orang Taif. Tetapi orang Taif tidak menerima dakwah Rasulullah. Mereka lempar, mereka cemooh, mereka hinakan baginda Rasulullah SAW. Besok insya Allah kita akan ziarah melihat makamnya Abdullah bin Abbas sebelum Rasulullah. Begitu juga paman daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi untuk ziarah kita pagi hari ini alhamdulillah sudah selesai.